Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali teman-teman semuanya. Seperti biasa, di sini saya akan membahas lanjutan terkait rancangan pabrik. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan terkait perancangan yaitu tangki penyimpanan. Nah, bagaimana sih perancangan tangki? Nah, kita bisa bahas di video ini. Oke, untuk perancangan sebelum-sebelumnya seperti distilasi, reaktor, perancangan economizer, heater, neraca massa, neraca energi udah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal silahkan lihat. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan silahkan komen di bawah ya. Oke, seperti biasa di sini tangki. Nah, seperti biasa kita ketika ingin membuat suatu alat, equipment perlu ada fungsinya. Nah, tangki penyimpanan 2E itu fungsinya namanya penyimpan berarti itu menyimpan 2 etil heksanol. Jadi fungsi tangki penyimpan itu untuk menyimpan 2 etil heksanol yang mana 2 etil heksanol ini merupakan bahan baku dalam pembuatan proses 2 etil heksilakrilat. Nah, bahan konstruksinya itu adalah carbon steel SA283 grade C. Kenapa sih kita pakai carbon steel? Pertama lebih murah. Dan juga yang kedua, 2 etil heksanol ini merupakan bahan-bahan yang tidak terlalu korosif dibandingkan dengan asam akrilat. Jadi dengan menggunakan carbon steel saja sudah safety. Daripada kita menggunakan stainless steel, yang pertama biaya lebih mahal, ya pasti lebih safe tapi kenanya lebih mahal. Makanya kita menggunakannya carbon steel. Nah, tipenya itu tangki silinder vertikal dengan tutup toris spherical. Jadi kita menggunakan toris spherical. Kemudian untuk jenis sambungnya itu single welded butt joints. Oke, lanjut. Nah, kita harus menentukan dulu kondisi operasinya nih. Kondisi operasinya dalam kondisi atmosfer ya, 1 atm, temperatur 30 derajat Celcius. Nah, kenapa sih temperatur 30 derajat Celcius, Bang? Nah, ini temperaturnya disesuaikan dengan kondisi wilayah pabrik yang kalian akan bangun. Kalau misalkan kondisinya itu panas atau terik banget, biasanya itu bukan 25 tapi 30 kita asumsinya. Terus kita lihat sifat fisiknya, berarti 99,5% itu etil heksanol dan sisanya itu air. Terus densitas, rumusnya itu ini densitas A kali B pangkat min 1 min TC per N. Nah, rumus ini dapat di buku Yaos. Jadi kalian tidak perlu bingung-bingung cari, kalian cari di buku Yaos. Nanti ke A, B, T, TC-nya, E-nya itu udah ada keterangan. Jadi tinggal kalian masukin saja dan tinggal nyesuaiin dengan temperaturnya. Temperaturnya itu harus Kelvin. Nah, setelah itu kalian kali ke fraksi, setelah itu dapat densitas campurannya. Setelah itu kita menentukan volume tangki. Nah, kita asumsikan maksimal waktu penampungan itu 14 hari. Jadi bahan baku di 2 etil heksanol itu kita asumsi saya itu maksimal 2 minggu tertampung di tangki penyimpanan. Nah, kenapa sih harus maksimal 2 minggu? Nah, jadi ini sebenarnya nggak ada referensinya ya. Jadi kalian bisa 2 minggu, 3 minggu. Tapi kalau semakin lama nanti semakin banyak liquidnya. Jadi nanti berpengaruh ke volumenya. Sedangkan kalau terlalu dikit agak nggak logis gitu. Jadi kenapa nggak logis? Kan bahan baku yang kita pakai kan nggak 100% langsung jadi kan ke reaktan. Jadi perlu proses terlebih dahulu. Jadi misalkan dalam pembuatan 2 etil heksanol itu 2 etil heksanol itu membutuhkan waktu 2 hari. Sedangkan kita waktu penimpuannya misal 1 hari kan nggak logis kan gitu. Sedangkan dengan kondisi habis bahan bakunya itu adalah 1-2 hari tapi waktu penyimpanan itu 1 hari. Nah, 1 hari itu kemana sisanya gitu. Makanya kita harus menyesuaikan dengan proses atau produksi. Kalau biasa dilebihkan saja gitu. Nah, setelah itu kita seperti biasa menentukan faktor keamanan itu 20% biar safety. Kita menentukan volume umpan yaitu tinggal laju air massa dibagi densitas. Kita dapat volume umpannya itu adalah 5 meter kubik per jam. Yaitu kita nyari volume tangki tinggal volume umpan kalau holding time itu waktunya ini dapat volume itu 18.822 meter kubik. Terus volume cairan untuk satu tangki, nah ini itu kita
kita buat jadi 2 tangki. Biar pertama biar nggak terlalu besar, dan juga biar ukurannya ukuran standar lah. Kalau misalnya kita buat besar ini, ukuran standarnya itu tidak ada, nanti jatuhnya custom kalian. Jadi lebih daripada custom, custom itu jatuhnya lebih mahal costnya. Makanya kita nyesuaikan dengan standar saja. Nah, kita tinggal dibagi aja nih. Ini dibagi jumlah tangki 2. Dapat volume tangkinya sebesar 910 meter kubik. Setelah itu kita seperti biasa, volume tangkinya itu ini volume 2 tangki ya. Terus kita over design, artinya kita lebihkan desain dari overframe, misalkan volume yang kita tampung misalnya 1422, maka kita lebihkan biar tidak terjadi hal-hal yang eh, di luar tidak diinginkan lah. Misalkan kalau volume benar-benar penuh, takutnya berpengaruh ke pressure dari si tangkinya itu bisa lebih besar. Misalkan ada kebocoran, itu berbahaya juga. Makanya kita over design 20%. Nah, jadi volume desain itu 1093. Kayak itu kita nentuin tingginya. Jadi kita membuat bentuk atap itu teori spherical. Kenapa sih pakai teori spherical? Jadi karena tekanannya yang kita gunakan itu tidak terlalu tinggi, tekanannya rendah. Maka kita melakukan teori spherical. Yang kedua itu lebih murah, dan strukturnya atau pembangunannya itu juga lebih mudah daripada kita menggunakan hemispherical, terus menggunakan ellipsoida dan lainnya. Nah, kita rumusnya ini volume heat sama 0,0049 diameter pangkat 3. Ini rumusnya dari buku Brownell. Jadi kalian kalau masalah vessel, tangki itu kalian cari di buku Brownell. Bagi teman-teman yang mau buku Brownell, nanti boleh komen bawah, nanti saya share linknya. Nah, jadi kita asumsikan bahwa ketinggian dari si tangki itu sama dengan 1,5 kali diameter. Itu ketinggian tangkinya di buku Ulrich gitu. Jadi kita sesuaikan, setelah itu kita nyari volume tangki sama volume silinder dikali 2 volume head. Nah, jadi tangki itu kan kayak silinder kan, tinggal ditambah headnya itu kita ada 2, jadi terus itu atas bawah, makanya kita kali 2. Rumus silinder sepertiga 3/4 V d kuadrat tinggi. Dapat rumusnya baru dapat diameternya itu 2 feet. Nah, jajarnya segini. Nah, ketinggiannya berarti kan 1,5 kan, berarti tingginya itu adalah 48 feet atau 14 meter. Yaitu kita ngitung tinggi cairan. Nah, dalam tangki itu tinggi cairannya berapa sih? Nah, kita hitung dengan volume tangki dibagi volume desain tangki dikali tinggi. Nah, kita dapat 40 feet. Nah, jadi ketinggian tangki itu adalah 48 feet. Tapi ketinggian cairannya itu adalah 40 feet. Kenapa sih Bang bisa beda? Karena tadi kan kita over design kan 20%. Nah, 8 feet itu adalah over desainnya gitu. Terus kita nentuin tekanan dalam tangki. Nah, kita tentuin dulu densitas campurannya ini yang di perhitungan sebelumnya. Tekanan total itu kita, karena tekanannya normal, kita pakai 1 atm. Nah, kita pakai tekanan hidrostatis. Rho GH dapat 1,2 atm. Kenapa sih kita pakai tekanan hidrostatis? Karena kan kalau misalkan ada suatu volume fluida dengan ketinggian tertentu, ada yang namanya tekanan hidrostatis. Makanya perlu kita hitung. Nah, tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh ketinggian. Semakin besar kedalaman suatu tangki, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Nah, kita hitung 1,2, maka tekanan di sini kita ambil 2,1 tambah 2,2, 1,2 tambah 2,2 atm. Nah, jadi ini tekanan desainnya nih, kita desain supaya si tangki itu dapat menerima atau menahan tekanan yang dihasilkan. Terus kita, karena ada faktor keamanan seperti biasa, karena masalah safety, maka kita anggap ada faktor keamanan, kita over design 10%. Kita lebihkan jadi 2,38 atm. Setelah kita tentukan tebal tangki. Nah, kita tentukan jumlah cores desain tangki. Pertama, jenis cell plate yang kita gunakan adalah 72 in buat welded courses dengan standar IP. Diameter tangkinya 32 feet, ini yang di atas. Maka disesuaikan nih diameter tangki. Jadi diameter yang kita gunakan itu masih diameter perhitungan. Nah, makanya kita menyesuaikan dengan diameter yang ada di standar API.
Nah, kenapa sih kita harus menyesuaikan? Kalau misalkan kita nggak menyesuaikan, berarti kita jatuhnya custom. Nah, kalau di industri-industri itu, kalau misalkan kita merancang suatu alat, kita maunya custom itu ada biaya-biaya tambahan lebih besar. Makanya kita anggap kita buat sesuai standar saja, walaupun lebih besar, it's okay daripada lebih kecil. Kemarin kita cari yang paling dekat itu 35 feet di 11 meter diameter si tankinya. Terus tinggian HS-nya 48 feet. Nah, kita sesuaikan lagi dengan si tinggian di API 54 feet. Nah, dari 35 ke 54 nanti dapatnya jumlah course-nya nih ada 9. Nah, berarti lebar plate setiap course yang dibagi aja nih HS bagi jumlah course di 6 feet. Jadi di setiap 6 feet itu ada cross atau plate-plate gitu. Nah, setelah itu kita nentuin tekanan desain masing-masing course. Nah, tinggal kita pH pertekanan aja nih, tinggal kita atur pH pertekanan di sini nanti dapat pH-nya, rho GH. H-nya itu sesuai dengan sini yang berubah. Dapat tekanan semakin menurun kan. Tuh. Oke, ini itu artinya kalau semakin ke bawah itu semakin tinggi. Dia course 9 itu course paling atas. Sedangkan course 1 itu dia course yang paling bawah, maka tekanannya itu paling besar. Oke, setelah itu kita nentuin tebal dinding plate. Tebal dinding si tangki. Rumusnya itu ada di buku Wallace. Nah, P itu ada stress value of material atau level stress, P itu ada pressure, itu ada joint efficiency, ada R itu ada diameter, C itu corrosion resistance. Nah, bahan konstruksi yang digunakan carbon steel karena dua elektronik tidak bersifat tidak korosif. Nah, S-nya itu kita gunakan 12650. Nah, angka-angka ini kita dapat di tabel ini di buku Brownell. Jadi kalian tinggal buka buku Brownell aja, karena kita pakai single lead per join maka efisiensi 80%. Nah, corrosion allowance itu 0,215, tekanan itu 35 1, CA gitu. Jadi ini data-data ini dapat dari buku. Jadi kalian tinggal cari aja di buku. Kita nanti tebal sel maka dapat itu 0,43 inch. Nah, karena ini masih perhitungan maka kita nyesuaikan dengan standar di buku YC itu dapatnya 0,438 inch. Jadi tebal sel yang kita butuhkan 0,11 meter. Kita juga nanti tebal course di setiap course dapatnya ini lumayan sama seperti ini. Ada perubahan, cuman beda itu adalah angka ini doang nih, si pressure-nya doang. Oke, sama dapatnya segini sampai course 9. Oke, selanjutnya kita nentukan, nah ini resumnya ya, jadi tebal selnya, jadi tebal selnya lama kelamaan makin turun ya, itu desainnya. Kenapa mengentur? Memang karena pressure-nya juga semakin turun gitu. Jadi semakin ke bawah itu pressure-nya semakin besar. Makanya tebal selnya juga akan semakin besar. Biar tidak terjadi kebocoran lah. Terus kita tentukan panjang plate tiap course. Rumusnya ini L sama dengan V kali OD dikurang weld length dibagi 12 ends. N itu jumlah plate pada cooling cell. Nah, ini kita asumsi 10, berarti batuan 5/32 inch. Nah, ini dapat rumus dari data-data ini dapat di buku Brownell dan Young. Jadi kalian tinggal nyari saja buku Brownell dan Young di bukunya di page 55. Itu kita tentuin tebasannya ini panjangnya. Rumus ini nih. Nah, dapat panjang tiap course. Yaitu kita nentuin tebal alas dan heat pada tangki. Nah, kita menggunakan torus spherical bentuk seperti ini nih. Dia kayak agak sedikit kayak silinder ya, setengah lingkaran, tapi nggak terlalu, karena ada ini nih nakar radius sama crown radius ini. Tebal headnya kita rumusnya ini ada di buku alas. Dapat tebal headnya itu adalah 1,41 inch. Nah, kita nyesuaikan dengan standar. Nah, jadi teman-teman semua kalau nyesuaikan standar itu harus lebih besar ya. Harus lebih besar tapi mendekati dengan perhitungan yang di teoritis. Nah, yang lebih besar berarti yang mendekati kita anggap tebal itu 1,625 inch. Maka SF-nya itu tinggal kurangin aja. ICN 4,8. Ini dapat dari buku table Brownell ya. Table ketik 6 Brownell page bersama 88. Terus kita nentuin tinggi tangki. Nah, ini udah tadi. Nah, berdasarkan gambar di atas dapat persamaan OD. Nah, jadi OD itu ini OD
offset diameter sama dengan ID tambah 2 kali TS, double cell. Kalau itu 421,9. A-nya dapat, A-nya ini nih, setengah instruktur AB-nya ini, AB itu AB ini, BC ini RC, berarti OD kali RC, mana RC? RC, kok nggak ketemu RC? Ini RC nih. Oke, terus ini berarti kita dapat B, nah dapat OH, berarti OA nih ketinggiannya nih, berarti O sama A. O sama A nih, O sama A. Ini OA nih. Tinggi si headnya itu adalah 1,5 meter. Tinggi headnya. Oke, terus kita nanti total tinggi tinggal tinggi si sel tambah tinggi si head 1,5 meter, dapat tingginya itu ada 16 meter. Oke, itu dari tinggi total tangki nih. Jadi kita tentukan tekanan maksimum allowance. Ini tekanan maksimal, tekanan yang dapat ditampung atau dapat ditahan suatu tangki secara maksimum. Dia maksimum berapa nih dapat ditahan? Nah, kita rumusnya ini P sama SE kali TS per R tambah 0,6 kali TS. Ini rumusnya dapat di pressure vessel handbook. Nah, kalau misalnya teman-teman semua yang mau bukunya silahkan komen di bawah ya. Dapat tekanan maksimum itu 3,35 TM. Nah, kita dengan heat torus per kali ini di selnya ini di heat dapat 3 ATM yang maksimal. Nah, setelah itu kita nentuin spesifikasi. Jadi namanya tangki penampung bahan baku 2 etilheksanol, kode TK101. Fungsinya untuk apa sih? Menampung umpan 2 etilheksanol. Tipenya silinder tegak dengan alas torus spherical di set heat. Nah, bahan konstruksinya itu adalah carbon steel SA283 grade C. Jumlah 2, maksimal tampung 14 hari, tekan operasi 1 M, tekan desain 2,2 TM, temperatur kondisi 30 derajat, kapasitasnya segini, volume tangga segini, diameter tingginya segini, insert diameter standar api segini, outside diameter segini, tebal sel segini, tebal head segini, sampai tinggi total tangki 16,23 meter. Jadi ini terkait resume nih. Nah, oke, mungkin demikian dari saya terkait penjelasan ini. Kalau ada teman-teman mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.